Halo semua, kembali lagi di channel gua. Maaf ya, gua udah lama banget nggak upload video. Nah, di video kali ini kita akan membahas sejarah mobil terkuat dari Toyota, yaitu Toyota Hilux. Mobil ini identik sebagai mobilnya para pekerja keras, yang bisa dipakai buat bawa muatan berat, lewatin jalan yang rusak, nerobos banjir, berperang, dan jadi cikal bakal dari Toyota Fortuner, SUV favorit keluarga Indonesia. Pokoknya banyak banget deh prestasi dari Hilux ini. Pada awalnya Toyota itu sudah mulai membuat mobil pickupnya seperti Land Cruiser FJ45 di tahun 1963 yang pertama kali dijual di pasar Amerika Utara. Langkah ini bisa dibilang eksperimennya pihak Toyota untuk melihat seberapa besar sih minat orang Amerika terhadap mobil pickup. Selain pickup berukuran besar atau full size, Toyota juga membuat pickup berukuran kompak dengan nama Toyota Stout yang lahir di tahun 1960. Toyota pertama kali menjual dan merakit pickup ini itu untuk pasar Afrika Selatan dan ternyata lumayan laku di sana sampai akhirnya didiscontinue pada tahun 1979. 2 tahun kemudian, Toyota membuat versi pickup dari generasi kedua Toyota Crown, disusul dengan Toyota Corona Pickup pada tahun 1966. Mobil ini tuh dirancang agar calon konsumen bisa mendapatkan kenyamanan khas sedan dan bisa mengangkut barang yang banyak khas mobil pickup. Di tahun yang sama, Toyota Stout itu mulai masuk ke pasar Amerika Utara. Tapi sayang, di tahun pertamanya, Toyota Stout ini hanya terjual 4 unit saja. Setelah eksperimen Toyota dalam melihat pasar pickup di luar sana, mereka akhirnya memutuskan untuk membuat mobil pickup sendiri yang dirancang khusus untuk pekerjaan berat dan mobil itu harus menggunakan sasis leather frame. Kemudian, pada tahun 1967, Toyota melakukan kerjasama dengan Hino Motor yang merupakan produsen pickup terlaris di Jepang, yaitu Briska, yang sudah diproduksi sejak tahun 1961. Toyota ingin generasi kedua dari Hino Briska merupakan mobil pickup pertama dari Toyota. Dan akhirnya, pada tahun 1968, Toyota Hilux resmi dijual di Jepang dan pasar dunia. Nama Hilux yang merupakan singkatan dari High Luxury, karena dibuat sebagai peningkatan dari Toyota Stout yang bisa dibilang pickup gagal dari Toyota. Hilux ini tuh dirakit di pabriknya Hino yang berlokasi di kota Hamura, Tokyo, Jepang. Generasi pertama Hilux dengan kode sasis N10 yang menggunakan mesin 4 silinder dan kapasitas 1500 cc yang dapat menghasilkan 75 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi manual 4 speed. Generasi pertama Hilux ini diklaim bisa mengangkut beban sampai 1000 kg atau 1 ton. Setelah kemunculan Toyota Hilux, produksi versi pickup dari si Toyota Crown dan Corona itu diberhentikan agar kedua mobil tadi itu tetap berfokus menjadi sedan yang nyaman. Lanjut ke tahun 1972, generasi kedua dari Hilux dengan kode sasis N20. Generasi ini tuh membawa upgrade yang lumayan, seperti bagian bedlinernya itu sekarang memanjang untuk mengangkut lebih banyak muatan. Kemudian hadirnya transmisi otomatis 3 speed dan pilihan transmisi manual 5 speed. Untuk mesinnya masih menggunakan yang 4 silinder, yang sekarang nambah nih pilihannya menjadi 3, yaitu 1600 cc, 2000 cc, dan 2200 cc. Di generasi kedua ini juga menjadi Hilux pertama yang dijual ke Indonesia pada tahun 1977 sampai tahun 1979. Tapi sayang harganya saat itu lumayan mahal, makanya populasinya itu sangat langka. Dan ingat, tahun 1977 merupakan tahun kelahiran Toyota Kijang sebagai mobil niaga murah, karena itulah Toyota Hilux kurang laku saat itu. Memasuki generasi ketiga dari Hilux dengan kode sasis N30. Di generasi ini, Hilux mendapatkan upgrade yang banyak, seperti penggunaan sistem penggerak 4-wheel drive yang berasal dari Toyota Land Cruiser pada tahun 1979, dan hadirnya mesin diesel dengan kapasitas 2200 cc yang dapat menghasilkan 65 tenaga kuda dan torsi sebesar 126 Nm ke semua rodanya. Lalu ada varian bensinnya itu masih sama seperti generasi sebelumnya, yang sekarang ditambah lagi tuh 2 pilihan kapasitasnya, yaitu 1600 cc dan 2400 cc. Yang berarti di generasi ketiga ini Hilux itu memiliki 5 pilihan mesin bensin dan 1 mesin diesel. 3 tahun kemudian, Toyota melakukan kerjasama dengan Winnebago Industry yang merupakan perusahaan RV atau mobil rumah yang berada di Amerika Serikat dengan membuat Hilux versi SUV. Jadinya versi SUV dari Hilux ini tuh baknya itu dipasangkan atap yang kemudian diberi nama menjadi Toyota Tracker. SUV inilah yang menjadi cikal bakal dari Toyota 4Runner khusus pasar Amerika Utara dan Hilux Surf untuk pasar Jepang. Lanjut ke tahun 1983, generasi keempat dari Hilux dengan kode sasis N50. Sekarang bentuk dari mobil pickup ini tuh mulai bergeser dari mobil niaga menjadi mobil harian.
Hal ini diwujudkan oleh Toyota karena minat orang-orang Amerika itu mengenai mobil pickup yang bisa mengangkut barang dan juga orang ternyata itu sangat dibutuhkan. Hadirnya model seperti double cabin dan extra cabin adalah jawaban Toyota untuk menaklukkan pasar pickup di Amerika. Toyota juga menambahkan mesin baru yang lebih bertenaga, yaitu mesin bensin dengan konfigurasi V6 yang berkapasitas 3000 cc yang dapat menghasilkan 150 tenaga kuda dan mesin turbo diesel dengan kapasitas 2400 cc yang dapat menghasilkan 93 tenaga kuda dan torsi sebesar 216 Nm ke semua roda. Di generasi ini juga Toyota itu akhirnya mengeluarkan versi SUV dari Hilux, yaitu Toyota 4Runner untuk pasar Amerika Utara dan Hilux Surf khusus untuk pasar Jepang. Kedua mobil tadi itu benar-benar SUV resmi dari Toyota. Semua part-part dari mesin, suspensi, sampai perintilannya itu sama dengan Hilux pickup. Yang bedanya itu cuma bagian atap belakangnya, sisanya itu masih sama dengan Hilux yang versi pickup. 2 tahun kemudian, Toyota melakukan promosi Hilux melalui film Back to the Future, yang dimana Toyota Hilux tipe tertinggi yaitu SR5 menjadi mobil idaman karakter utama film yaitu Marty McFly. Hal ini menggambarkan budaya konsumen anak muda Amerika untuk memiliki truk yang gagah yang pasti untuk menarik perhatian pacarnya. Lanjut ke tahun 1988, generasi kelima dari Hilux dengan kode sasis N80. Generasi kelima ini memiliki wheelbase lebih panjang yaitu 3099 mm dibanding generasi sebelumnya sepanjang 2616 mm. Bertambahnya dimensi ini untuk menambah kenyamanan di dalam kabin Hilux yang sekarang semakin modern dan manusiawi. Setahun kemudian, VW merilis VW Taro yang merupakan hasil rebatch dari Toyota Hilux. Toyota itu ingin menjangkau pasar mobil niaga di Eropa melalui VW yang dikenal sebagai mobil terjangkau. Tapi sayang langkah ini gagal karena kurangnya minat orang Eropa terhadap mobil pickup, sehingga VW Taro ini harus didiscontinue pada tahun 1997. 3 tahun kemudian, keinginan pasar terhadap mobil pickup di Amerika semakin ramai. Dealer Toyota di Amerika sana itu menuntut pihak Toyota Jepang membuat Hilux yang lebih besar atau versi full size-nya, karena konsumen itu mulai beralih ke merek dalam negeri. Toyota pun mengiyakan permintaan tersebut dengan mengeluarkan Toyota T100, yang merupakan pickup full size pertama dari Toyota. Pickup ini tuh menggunakan mesin dan pengaturan suspensi yang sama seperti Hilux generasi kelima. Oleh karena itu, Toyota T100 ini banyak mendapatkan kritikan karena terkenal pelan dan kurang tenaganya. Ya jelas aja, bodinya besar, pakai mesin yang berasal dari pickup kompak tuh pasti beda lah rasanya. Tapi terlepas dari kritikan tadi, ini tetaplah sebuah Toyota yang terkenal dengan keawetannya. T100 ini diproduksi sampai tahun 2000, yang kemudian akan digantikan dengan Toyota Tundra, pickup full size kedua dari Toyota khusus untuk pasar Amerika. Setelah bereksperimen dengan T100, Toyota itu akhirnya memutuskan untuk fokus melakukan pengembangan mobil pickup sesuai dengan selera orang Amerika. Dari sinilah Toyota Tacoma lahir pada tahun 1995 yang menggantikan generasi ke-6 dari Hilux. Sekarang kita kembali ke Toyota Hilux, yang sekarang itu sudah memasuki generasi ke-6 di tahun 1995 dengan kode sasis N140. Generasi ini merupakan Hilux terakhir yang diproduksi di Jepang. Pada tahun 1997, Toyota Hilux itu mendapatkan facelift. Salah satunya upgrade bagian depannya yang baru dan mendapatkan mesin turbo diesel yang terkenal yaitu mesin 2500cc 2KD FTV dan 3000cc 1KD FTV. Setahun kemudian, Toyota Thailand membuat versi SUV dari Hilux. Mobil ini tuh diberi nama Hilux Sport Rider. SUV ini cuma dijual di Thailand aja dan gak ada hubungannya sama 4Runner. Nantinya Hilux Sport Rider inilah yang akan menjadi Toyota Fortuner. Memasuki tahun 2004, generasi ke-7 dari Hilux dengan kode sasis AN20. Generasi ini tuh menjadi Hilux pertama yang dikembangkan dan diproduksi di luar Jepang. Generasi ini tuh memiliki 4 model bodi yang terdiri dari single cabin, extra cabin, double cabin, dan smart cabin pada tahun 2008 menggantikan si extra cabin itu. Sekarang Hilux itu menggunakan platform IMV yang berbagi basis dengan Fortuner dan Innova. Alasan penggunaan platform ini agar Toyota itu lebih efisien dan hemat biaya dalam produksi pickup, SUV, dan MPV di luar Jepang. Di generasi ini, akhirnya Hilux itu kembali dijual di Indonesia dalam keadaan CPU dari Thailand. Untuk mesinnya yang versi Indonesia ini mendapat 3 pilihan mesin, yaitu 2000cc 1TR FE yang dapat menghasilkan 134 tenaga kuda dan torsinya itu sebesar 180 Nm yang dipakai di Innova bensin juga, serta mesin turbo diesel 1KD dan 2KD FTV.
Ketiga mesin tadi itu menyalurkan tenaganya ke semua roda melalui transmisi manual 5 speed dan matic 5 speed. Hilux generasi ke-7 ini sudah mendapatkan 2 kali facelift. Yang pertama di tahun 2008 dan yang kedua di tahun 2011 yang menggunakan desain grille yang mirip dengan Innova dan Fortuner. Lanjut ke tahun 2015, generasi ke-8 yang kemungkinan juga generasi terakhir atau enggak dari Hilux. Di generasi ini akhirnya Hilux tuh kembali lagi dijual di Jepang, walaupun masih diimpor dari Thailand. Untuk modelnya masih sama seperti generasi sebelumnya, yaitu single cabin, double cabin, dan smart cabin. Untuk mesinnya masih sama juga, yaitu mesin bensin 1TR dan mesin turbo diesel yang sudah di-upgrade menjadi 2GD dengan kapasitas 2400 cc dan 1GD dengan kapasitas 2800 cc. Ketiga mesin tadi menyalurkan tenaga ke semua roda melalui pilihan transmisi manual 5 speed dan matic 6 speed. Bisa dibilang generasi ini adalah pickup paling keren yang udah dibuat sama Toyota. Fitur-fitur canggih dengan interior yang mewah untuk sebuah mobil niaga ini benar-benar di luar ekspektasi semua orang. 2 tahun kemudian, di facelift pertama untuk Hilux, perubahan ada di bagian mukanya yang sekarang menggunakan grill trapesium berwarna hitam yang terinspirasi dari Toyota Tacoma. Jadi kelihatan gagah banget deh eksterior dari pickup ini. Lalu facelift kedua atau facelift terakhir terjadi pada tahun 2020. Kali ini tuh upgrade-nya fokus di sektor lampu depan belakang yang sudah menggunakan LED, perbaikan interior, dan hadirnya fitur TSS khusus untuk pasar Jepang. Gila nggak tuh? 2 tahun kemudian, di bulan Agustus 2022, ketika acara Gias, Toyota Indonesia membawa Hilux tipe GR Sport ke Indonesia. Unit yang dibawa ini merupakan Hilux khusus pasar Jepang. Mobil ini tuh menggunakan mesin 2GD yang kenceng banget pastinya, dengan body kit GR Sport, jok kulit kombinasi yang mewah dengan fitur andalannya yaitu Adaptive Cruise Control. Untuk sebuah pickup ini mantep banget. Fortuner aja nggak ada loh. Tapi ya, ini tuh masih contoh. Palingan kalau dijual resmi hilang semua tuh fitur tadi yang gue sebutin. Lanjut ke bulan Desember 2022. Setelah memperkenalkan varian GR Sport di Indonesia, giliran Toyota Thailand memperkenalkan Hilux BEV Concept yang merupakan Hilux full electric. BEV Concept ini menggunakan basis dari Hilux single cabin. Gak nyangka sih ini mobil bakal dibikin listrik juga. Sekilas ya tampilannya mirip ya sama Innova Reborn yang versi listrik juga, tapi semoga aja Hilux BEV ini gak jadi FWD dan harusnya itu pakai platform TNGA-F seperti Toyota Tacoma dan Land Cruiser 300. Masa pickup mau dibikin jadi FWD? Nah, sebelum gue tutup nih videonya, gue mau tambahin sedikit bahwa nama Hilux itu semakin terkenal karena dia itu udah terbukti kualitasnya ketika di tahun 2003 di acara Top Gear. Hilux generasi keempat ini disiksa mulai dari ditinggal di pinggir pantai, dibakar, ditabrakin, dan mobil ini masih bisa nyala. Mantap emang Toyota. Lalu di tahun 2012, Hilux generasi ke-7 itu mulai mengikuti balapan Paris-Dakar dan meraih posisi podium ketiga di musim pertama kejuaraannya. Kemudian karir Hilux di Dakar itu semakin cerah dengan kemenangan musim 2023 yang masih hangat-hangat banget nih di bulan Februari kemarin. Luar biasa banget deh memang prestasinya Hilux ini, gak usah diragukan lagi. Kayaknya sampai di sini dulu video dari gua. Kira-kira generasi mana yang jadi favorit kalian? Tulis di komentar ya. Makasih yang udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.